Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, ini saya kan aktif di media sosial, jadi terutama masalah-masalah politik. Saya tidak memihak salah satu capres, tapi ya kalau ada yang nggak beres, saya kritik mereka itu. Jadi sekarang ini kan lagi ada istilah merebut ceruk suara NU. Bagaimana caranya gitu. Akhirnya ada banyak cara. Pokoknya cawapresnya itu harus dari NU, tokoh NU. Tapi tidak semua tokoh NU mau kan. Ternyata ada beberapa gubernur dan ini tidak mau. Tidak, lebih baik tidak usah ke politik gitu loh. Sekarang Prof. Imam kan pengalaman tadi meneliti tentang kiai. Ada salah satu varian kiai itu kiai politik. Jadi tidak ada jaminan menurut Prof. Imam bahwa kalau kiainya milih partai A, semua santrinya ikut. Nah ini menarik. Oleh karena itu jangan terlalu pede kalau kalau cawapresnya itu tokoh NU pasti beres. Gitu. Jangan terlalu pede seperti itu. Buktinya dulu Pak SBY ambil Pak Budiono, bukan dari NU, ya menang juga. Jadi sebaliknya ada tokoh NU yang bisa jadi cawapres, kalah juga. Jadi rupanya masyarakat Indonesia udah pinter dan menurut PBNU masyarakat NU itu anggota NU itu udah pada pinter, cerdas gitu. Udah usah dianggap seperti kebo yang disuruh ke sana kemari mau. Menurut Prof. Imam gimana gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang menarik Mas Habib fenomena NU ini. Orang mengira kalau sudah NU itu ikut kiai, apapun derek kiai gitu kan. Kalau soal agama ya. Kalau soal agama, komunitas NU itu tidak ada yang bantah. Diajak istighosah ya istighosah, diajak yasinan ya yasinan, diajak doa ya mengamini semua. Itu kalau soal agama Mas Habib itu. Kalau politik? Tapi kalau politik nanti dulu gitu. Kalau politik itu mereka itu cerdas. Dulu saya sebut kalkulatif gitu. Kalau dalam politik itu hitung ya. Aku dapat apa? Aku dapat apa? Itu seperti itu Mas Habib. Jadi tidak bisa dikiring kemana-mana. Dikiring itu kalau soal agama. Dan kalau soal agama itu konsisten banget itu mereka itu. Jadi misalnya mereka itu anaknya tokoh-tokoh NU yang kuliah di Muhammadiyah gitu, misalnya Universitas Muhammadiyah, itu belum tentu mereka itu jadi Muhammadiyah. Mas Habib bisa buktikan gitu. Bagaimana mereka itu sholatnya. Jadi walaupun Muhammadiyah juga masih kunut, masih menjadi pemimpin tahlil gitu kan. Mas Habib kan punya mahasiswa itu dulu Bupati Pesuruan misalnya ya, Wakil Bupati Pesuruan ya, Gus Mujib itu kan, dulu kan kuliahnya di Muhammadiyah beliau itu. Tapi ya tetap malah menjadi pemimpin NU. Putra putrinya Yai Hasyim Mujadi kan kuliah di UMM. Di UMM, tapi juga tidak jadi tokoh Muhammadiyah kan begitu. Tidak jadi Muhammadiyah. Tapi orang Muhammadiyah kan juga tidak merasa rugi. Karena Muhammadiyah itu misinya itu bagaimana mencerdaskan orang kan begitu ya kan, memberikan bukan pengalaman menjadikan orang jadi Muhammadiyah. Tidak, itu Muhammadiyah tidak. Apalagi kalau kita lihat misalnya Muhammadiyah di NTT, Muhammadiyah misalnya di Jayapura di Papua gitu kan. Maksudnya banyak non-muslim. Banyak non-muslim gitu kan. Jadi, dan tidak mempengaruhi supaya masuk Islam. Jadi kalau itu bicara tentang generasi NU seperti ini, Mas Habib, itu bisa aja sekolah-sekolah ke ke Muhammadiyah, manapun. Tapi nanti kalau sudah soal agama, mereka balik. Mereka balik lagi. Politik ngaten ya. Politik juga begitu. Politik tidak bisa digiring kepada satu pilihan yang sama, itu tidak bisa mereka itu. Nah, itu karena itu kan di NU itu kan juga umumnya kalau NU kan PMII Mas Habib. Tapi apakah semua NU PMII? Anak-anak bukan seperti Pak Mahfud MD itu kan, itu juga MI. Dan kalau jadi kalau NU Tulen.
Padahal itu aturan dari Madura lagi. Sudah NU Madura. Sudah NU Madura. Dan itu jumlahnya yang seperti itu banyak Mas Habib itu kan. Karena memang agama itu kan menyangkut rasa tuh Mas Habib. Rasa itu kan sulit itu untuk dirubah itu sebetulnya itu kan. Kalau hanya sekedar pengetahuan gitu kan, mungkin gampang ya kalau sekedar pengetahuan dikasih pengetahuan baru. Tapi kalau sudah menyangkut rasa, dia sudah merasakan. Tidak usah jauh-jauh lah Mas Habib. Saya ini kan dididik oleh ayah saya, oleh ibu saya. Ayah saya itu kan tokoh NU, Surya NU di tingkat kabupaten. Ibu saya itu kan ketua muslimat dulu itu di kabupaten situ. Lalu kemudian saya diajak oleh Prof. Mas Wusudi waktu itu untuk kerja di Muhammadiyah bersama Mas Habib gitu kan. Sekian lama Mas Habib ya. Lama. Iya kan? 20 tahun saya di situ. Ya? Iya, tapi lalu saya rasa ini tidak gitu loh. Saya bisa karena bisa merasakan, bisa membuat rasional. Untuk meninggalkan itu lalu juga susah gitu Mas Habib. Akhirnya setelah saya tidak di Muhammadiyah itu ya diajak teman-teman untuk sekarang menjadi pembinanya di Unisma. Saya diajak oleh Prof. Tolka Hasan. Saya diajak oleh Pak Kiai Salahuddin Wahid untuk menjadi ketua yayasan di Tebu Ireng Jombang. Saya lalu kemudian dimasukkan di situ wakil Rois Surya NU Jawa Timur dulu. Lalu kemudian pada berikutnya menjadi anggota Mustasar yang sampai sekarang ini. Mustasar. Tinggi. Itu lalu ya enak aja gitu, saya ini ya enak saja. Saya tidak merasa merasa kaget gitu karena rasa itu tidak pernah berubah gitu Mas Habib. Sulit itu untuk berubah, itu sulit. Saya kira masalah politik ingat ini. Masalah politik juga itu kalau agama tadi ya katakan. Kalau agama. Tapi kalau agama itu yang berbicara itu adalah rasio. Rasio bukan rasa lagi, rasio. Kalau politik itu karena menyangkut tentang kehidupan Mas Habib. Kehidupan ini jadi siapa yang akan mewakili akal. Siapa yang akan memimpin agar lalu kemudian kita mendapatkan keadilan, mendapatkan kemakmuran, ada jujur, itu lalu itu jadi bahan pertimbangan. Kalau agama tidak terlalu dipertimbangkan yang begitu karena menyangkut rasa, itu yang kalau saya alami. Kalau gitu tokoh politik harus punya etika politik yang. Iya tentu. Kalau lewat sedikit gitu. Politik itu kan sama dengan sepak bola itu Mas Habib. Sama dengan olahraga kan. Olahraga seperti boleh tackling. Iya. Kalau salah dihukum. Iya, kan ada aturan main sepak bola, aturan main tinju, aturan main semua jenis. Bahkan yang itu hanya melibatkan 2 orang aja. Seperti catur, badminton, itu kan harus ada pengawas. Iya. Itu kan? Dan itu kan juga harus ada aturan main yang harus diikuti. Padahal itu hanya 2 orang kan. Badminton itu hanya 4 orang. Kalau pemain double. Itu kan. Catur itu kan hanya 2 orang. Kalau sepak bola kan kesebelasan, itu kan. Kalau ini volleyball kan, itu harus ada pemimpin permainan, wasit lapangan. Ada wasit lapangan, ada pengamat, ada pengawas, apalagi politik yang melibatkan seluruh rakyat kayak gini banyak. Ada panwas. Makanya kalau panwas tidak mempan, kadang-kadang masyarakat menghukumnya. Orang jadi pilih tokoh itu. Iya, itu kan orang genah. Itu kan alam demokrasi. Alam demokrasi itu kan dia seperti itu. Jadi mesti harus ada etika yang kesepakati bersama gitu kan, baik yang tertulis maupun juga yang tidak tertulis. Tapi walaupun ada etika jangan dikira Mas Habib otomatis selalu etika itu dipegangin. Sebab ketika orang bermain itu kan, maka orientasi mereka kan menang. Dan untuk menang kalau menggunakan etika tidak jadi menang. Gitu kan? Istilahnya ningkung. Iya, jadi katanya kalau orang balapan itu harus ningkung baru menang. Iya, jadi kalau itu walaupun sudah ada TK, sudah ada tata tertib, sudah ada ini, memang ya begitu kan apa? Karena memang tujuannya menang. Itulah sebabnya kekuasaan.
Itulah sebabnya harus ada pengawas, harus ada pengamat, harus ada tatar tertib, itu di situ. Dan harus ada hukuman dari masyarakat. Itu. Baru tahu dia. Ya. Makanya lalu kemudian kalau pas dia kalah kan, yang kalah lalu ngomong, curang. Ya memang permainan, ya memang permainan itu ya seperti itu. Kalau Ponto dia punya peluang curang, dia juga curang gitu. Jadi kalau hanya ada pinter-pinteran. Jadi kalau hanya ada misalnya keluhan, ya menang karena curang. Ya sampai kan juga curang, hanya saya tidak tahu kan. Jadi itu perilaku permainan. Yang namanya sepak bola gitu Mas Habib. Permainan, sepak bola itu seharusnya kan yang ditendang kan bolanya. Kadang ada kakinya. Tapi kakinya musuh yang ditendang. Kadang apalagi. Kemarin ada pemain basket yang akhirnya ginjalnya rusak. Apalagi namanya permainan politik ya. Mesti ada, mesti ngeri. Ya, lalu karena itulah maka pemerintah juga waspada, para kiai-kiai, para ulama, pemimpin agama selalu mengingatkan, jagalah persatuan kesatuan, jagalah persatuan kesatuan, bermainlah yang jujur. Ada kalimat bermain yang jujur itu karena memang mereka tahu ada nggak jujur, jujur itu susah. Itu sulit. Jadi, sampai menak Menteri Agama kita kan tidak, jangan pilih pemimpin yang memecah belah umat. Itu kan pesan-pesan moral sebetulnya. Beretika. Supaya beretika, walaupun nanti pada pelaksanaannya ya angel juga. Itu memang tidak mudah. Panwas tidak bisa ngawasi 24 jam. Tidak mudah. Walaupun yang melaksanakan, yang terlibat itu misalnya dia dikenal seorang agamawan, politikus, tidak ada jaminan. Sebab ketika lagi main kan orientasinya bukan agama, orientasinya adalah itu tadi untuk mendapatkan kemenangan. Iya, jabatan atau duit orientasinya. Ya, kita ini kan yang lugu itu kan disebut bagus tuh Mas Habib. Tapi kalau lugu itu kan disebut bodoh Mas Habib. Jangan terlalu lugu. Karena itu kalau main politik ya tidak lugu. Jangan terlalu lugu. Bodoh juga dia. Gak pinter itu. Nanti dia terlalu berpegang etika. Memang harus dipegangi gitu kan. Etika itu juga harus dipegangi. Tapi hanya kalau memang dalam pelaksanaan untuk memegangi itu tidak mudah. Di tengah-tengah lapangan permainan itu. Permainan apa saja. Tackling ya. Ya, mulai dari permainan yang sederhana, catur, badminton, tenis, terus sepak bola, volleyball, apalagi lalu kemudian juga berpolitik seperti ini Mas Habib. Luar biasa. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita paham itu. Kita juga harus punya pesan, memberikan pesan moral. Ayolah kejujuran itu kita jaga sebaik-baiknya. Toh misalnya kalau di Indonesia ini Mas Habib, calonnya yang sudah kelihatan kan 3. Itu adalah Pak Prabowo, Pak Ganjar, lalu kemudian Pak Anies. Tiga-tiganya itu siapa ya sih yang Anda kenal? Pak Anies juga pernah jadi gubernur, Pak Prabowo juga jadi menteri, Pak Ganjar juga jadi gubernur di Jawa Tengah. Kan kita sudah tahu semua. Mereka juga dekat dengan kiai. Semuanya. Tiga-tiganya kan dekat dengan kiai. Pak Prabowo juga sering berkunjung ke kiai. Pak Ganjar juga begitu. Pak Anies juga begitu. Bahkan aku istrinya juga cucunya kiai. Cucunya kiai. Jadi sebetulnya pemilu yang sekarang ini kalau menurut hemat saya itu tidak seperti pemilu sebelumnya. Yang itu lalu kemudian ada perbedaan-perbedaan yang begitu tajam. Gitu ya. Yang itu tajam. Karena itulah maka saya yakin masyarakat itu sudah melihat 3 ini. Hanya yang diwaspadai oleh banyak orang adalah siapa di belakang mereka itu. Bisa lain. Mereka yang dilihat wajahnya bisa lain kalau di belakangnya lain. Mereka yang dilihat itu adalah kekuatan di belakang untuk munculkan 3 itu siapa gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa. Sosiologi backstage. Panggung belakangnya siapa? Untuk kritis ya, agar orang lalu kemudian tidak salah memilih itu saja. Tapi kalau jagonya menurut hemat saya semua adalah muslim yang baik gitu kan. Yang baik. Semua juga dekat dengan kiai kan gitu ya. Semua juga sudah terdidik, berpengalaman kan begitu Mas Habib. Gitu kan.
Tapi menurut saya Pak Imam, mereka kurang paham juga kalau yang 50% lebih itu pemilihnya itu milenial, bukan NU lagi. Kalau milenial. milenial itu malah memang lebih repot lagi. Anak milenial kan kaya informasi, lalu terbuka, punya otoritas idealis, punya otoritas pribadi yang kemampuan mandiri untuk memilih gitu kan. Karena itu memang ini juga harus dibaca oleh para calon di dalam kampanye. Ceruk NU dan ceruk menang. Menurut hemat saya memang harus cerdas ini. Tidak bisa hanya memainkan sisi-sisi kulturalnya, paternalistiknya itu. Tetapi program-program dan yang kira-kira bisa dilaksanakan, yang rasional, yang benar-benar menjawab kehidupan masa depan, itu yang akan dipilih mereka, karena mereka itu tadi sifatnya objektif, rasional kan gitu kan. Lalu kemudian mereka lebih terbuka, mereka kaya informasi. Soal internet Mas, anak-anak milenial kan lebih pintar daripada kita, Mas Habib. Jangan matur nuwun Prof Imam. Jadi supaya paham lah pimpinan-pimpinan kita ini supaya tidak terlalu pede. Kalau sudah ngomong didukung kiai mesti menang, belum tentu. Belum tentu. Saya kira itu pelajaran yang kita petik. Mudah-mudahan semuanya cerdas, ya pemimpinnya cerdas, pemilihnya lebih cerdas lagi. Mudah-mudahan begitu. Oleh karena itu banyak Prof Imam, caleg itu yang dibohongi pemilih. Semua diterima kalau dikasih uang, tapi milih embuh. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.